Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman Facebook dan Rumah Detok Resa serta teman-teman terapis yang mungkin sekarang sedang menyimak kegiatan malam kami atau saya dengan Dr. Agus di dalam program terapi Rumah Detok Bincang-Bincang Rumah Detok Resa dan terapi EFT. Malam ini adalah malam pertama perpindahan kami yang seharusnya dan biasanya kami lakukan di pagi hari. Cuma berhubung banyak pertimbangan, jadi kami alihkan di malam hari agar mungkin banyak yang menyimak dan lebih konsen, lebih santai ya kalau malam hari dibandingkan pagi hari. Dan saat ini saya tidak lama-lama lagi, ini karena buat saya terapi EFT ini adalah hal yang menarik, apalagi di era pandemi ini mungkin banyak sesuatu pikiran atau rasa yang agak terhalang, agak terbatasi. Ya, kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan berbagai macam itu pasti teralami saat ini. Dan saya coba untuk sharingkan bagaimana untuk merilis semua permasalahan-permasalahan yang pastinya permasalahan-permasalahan itu efeknya banyak, teman-teman. Efeknya bukan hanya pada sehat aja, secara finansial juga akan terdampak, hubungan juga akan terdampak, dan banyak faktor yang lainnya. Baik, narasumber saat ini masih tetap teman sejawat saya, Bapak Dr. Agus Prayitno Set, dan beliau adalah terapis EFT dan sekaligus profesi aslinya itu sebagai dokter ya, dok, sebenarnya dok ya. Tapi ya kita coba untuk ada branding lain gitu kan, untuk agar kita bisa membantu masyarakat bukan hanya pada makhluk aja yang secara langsung ya. Kalau saya sih manusia dan gigi, kalau Dr. Agus kan karena beliau dokter hewan jadi pasiennya banyaknya hewan gitu kan. Tapi secara kita mencoba untuk sharing dan branding di ilmu lain tapi tetap kesehatan, yaitu dengan terapi EFT. Nah, mangga teman-teman, saya perkenalkan lagi, beliau ini Dr. Agus. Mangga dok, silakan dipaparkan tentang diri dokter dulu, baru nanti pemaparannya seperti apa malam ini. Mangga dok. Terima kasih Dr. Lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, apa kabar semuanya? Kalau salam saya ini, saya sehat, ya, sukses, bahagia. Ya. Ulangi lagi, sahabat, gimana kabarnya di rumah ataupun dimanapun berada, kawan-kawan, sahabat saya di seluruh penjuru tanah air dan di seluruh pelosok dunia ya, karena ini menembus dunia juga. Saya sehat, saya sukses, saya bahagia. Jadi kali ini saya bincang dengan Dr. Lea. Seperti topik-topik sebelumnya, ini kita yang menarik adalah dalam masa pandemi ini kita harus punya perubahan pola pikir ya. Makanya malam ini saya beri topik grow mindset
untuk for the better life, jadi supaya hidup kita lebih berwarna, bagaimana kita mensikapi situasi yang sekarang ini bisa bertumbuh pola pikir kita, termasuk pola kerja kita, termasuk pola hidup kita, jadi dalam kondisi seimbang. Dan saya mendoakan kepada sahabat-sahabatku semuanya, semua senantiasa Allah berkati kesehatan, kesejahteraan, keselamatan ya, dan kebahagiaan. Karena waktu ya, jadi kita akan bincang-bincang secara santai apa itu grow mindset untuk kehidupan lebih baik. Ya, ini saya sampaikan di screen. Baik, ini topiknya seperti ini. Nah, growth mindset ini sebenarnya sudah berapa tahun, 5-6 tahun yang lalu sudah sudah banyak dibahas. Namun akhir-akhir ini perlu kita bahas kembali karena rupanya inilah salah satu sikap positif kita dalam menghadapi krisis pandemi ya, ekonomi dan kesehatan. Ya, ini masih berseri dengan sebelumnya. Dan bagaimana untuk mensikapi ini, tentu kita harus punya ilmu dulu. Ya, ilmu apa sih growth mindset untuk hidup lebih baik. Sebelum ke situ, ini izinkan saya untuk setelah 5 menit, ini yang pola pikir yang bagus, meskipun ini hewan ya, saya kan dokter hewan, namun jadi praktisi tentang sumber daya manusia di ICEP ya, International Community Emotional Freedom Technique Practitioner. Ini izinkan saya ada video ya, coba saya ulang dulu, mudah-mudahan bisa video ya, tentang bisa ini ya, bisa saya siarkan videonya ini tentang bagaimana terjadi kreativitas dari hewan-hewan ini untuk saling sinergis dan mungkin sahabat-sahabat juga pernah ya melihat ini antara hewan kucing dan bebek, tapi ini masih menarik dan masih aktual. Nanti bisa persepsinya macam-macam. Kalau saya sih ini persepsinya adalah pembelajaran penting bahwa pola pikir positif itu bisa ada jalan keluar untuk mengatasi masalah. Mbak ya, mudah-mudahan bisa nih saya klik. Silakan dilihat. Enggak ya. Bisa dilihat yang hilang ini. Apa kesannya dokter ya melihat video tadi? Lucu sekali kucingnya ya dok ya. Ya, bentar ada telepon masuk sebentar. Growth mindset for the better life. Jadi teman-teman, kalau kita ingin suatu perubahan dengan melakukan aktivitas yang sama, dengan tidak merubah pola pikir dan tidak mengembangkan pola pikir kita, apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Tadi video tadi mencerminkan
silakan teman-teman yang nanti yang tadi nyimak, silakan komen di di Facebook, apa tanggapan teman-teman tadi tentang video yang tadi dipaparkan oleh Dr. Agus. Karena kita tanpa ada pemikiran dan perubahan dalam pola pikir, mau kemana kita akan berada, dan tidak ada perubahan hidup, bagaimana yang terjadi ke depan? Karena hidup itu terus berubah ya dok ya. Hidup itu terus Iya. Tidak begini aja gitu. Yang dulunya beras mahal, dan sekarang ada perubahan. Baik, ini profil saya, Dr. Iwan, kemudian saya juga praktisi EFT trainer ya. Jadi salah termasuk dekat dengan adalah mindset, grow mindset dengan fix mindset. Mungkin sahabat-sahabat yang ada semangat di sini ini. Dan cara bertindak grow mindset seperti apa, dan kunci sukses 2S 4K itu seperti apa. Dan kemudian kita akan tapping time bagi teman-teman yang masih merasa belum growth mindset-nya. Ya, apa growth mindset? Nah, ini dalam pola pikir ya, mindset itu kan kalau bahasa Indonesia adalah pola pikir. Jadi seperti tadi itu dianggap induk ya, dianggap induk, akhirnya diasuh oleh kucing tadi itu karena dia kehilangan induk. Nah, dalam perjalanan tahu sendiri tadi kan dengan kucing kurangnya kreatif rupanya, dia stuck di pola pikir meskipun sampai mengganggu dia dalam tanda kutip punya perusahaan ya. Itu ya abaikan masalah itu dan dia tumbuh untuk tetap mengasuh sang bebek tadi itu dengan kemampuannya ini. Jadi nanti banyak persepsi ya, apa bebek dan seterusnya. Ini monggo nanti silakan di chat kalau yang menarik, kalau yang tersentuh ya monggo karena ini menarik bagi saya lucu sekali ini. Jadi bentuk tanggung jawab ya. Ini namanya tanggung jawab seperti di perusahaan juga kan kalau kadang-kadang kita nggak bisa maju karena udah punya keyakinan dari dulu ya seperti itu, nggak bisa berubah gitu loh. Karena baru tadi pagi aja saya meeting sama kawan-kawan juga, ada yang seperti itu juga gitu loh sikapnya. Karena memang kemudian dengan pilihan-pilihan hidup akhirnya menyebabkan kalau ada suatu tugas atau masalah itu jalan di tempat. Tapi begitu kita tanya jembatannya, di balik itu apa kreativitasnya, ya ini baru bisa jawab gitu loh. Jadi ini perlu, makanya kita kenapa orang bisa cepat tanggap respon dengan pola baik. Mindset itu berkaitan dengan pola bawah sadar kita dengan kesadaran. Ini dianggap sadar dan ini tengah-tengah ini ada kolbu sebenarnya atau apa kalau bahasanya RAS ya tapi kalau bahasa kita itu kolbu sebagai jembatan. Jadi kemampuan berpikir ini biasanya sadar yang dipengaruhi oleh pendengaran, penglihatan, penciuman ya, perabaan. Ini biasanya sadar ini, pola pikir sadar ini dia dalam kondisi berpikir ya, menerima, menolak ya, dengan ide-ide dan seterusnya. Jadi termasuk imajinasi di sini. Nah, yang menarik kalau kita udah masuk ke subconscious mind atau yang nggak sadar, ini hanya 12%, ini 85%. Makanya kita akan bermain di sini karena begitu udah punya keyakinan baru masuk ke bawah sadar, jadilah mereka udah pakai feeling ya. Biasanya masalah emotional mind ya. Jadi bekerja dengan feeling ya. Jadi menerima informasi dengan karena terjadian pengulangan-pengulangan ya. Dan termasuk mengontrol badan kita supaya kita bereaksi entah positif atau negatif ya. Seperti ini. Jadi pola pikir
memang kaitannya dengan antara kesadaran kita terus dengan bawah sadar kita. Lah ini bisa di-set di EFT ini pakai ini di bawah sadar kita. Dengan awalnya dengan tingkat kesadaran kita masukkan secara berulang-ulang kata-kata positif sehingga kita bisa sinergis apa yang kita maui. Misalkan saya nggak bisa, saya bodoh misalkan. Padahal dengan kata-kata baru saya perlu belajar lebih banyak dibanding teman yang lain misalkan. Saya tapi dengan kata-kata lagi saya akan lebih giat untuk menekuni pelajaran tertentu ini atau bertanya kepada guru misalkan. Akhirnya saya pikir yang baru. Nah, ini seperti ini kondisi gelombang otak. Kalau sadar, bawah sadar itu mengendalikan 85%. Jadi kita ini sebenarnya dikendalikan di sini kebanyakan tingkah laku kita. Ya, kesadaran ini makanya kalau di bawah sadar, kalau bagi yang muslim, kalau sholat, ini jangan main di bawah sadar. Sholat harus sadar. Supaya kita berulang masuk di bawah sadar. Jadi nilai-nilai positif. Jadi apa yang kita lantunkan di sholat, kalau nggak sadar, ini geraknya cepat dan tidak paham makna gerakannya. Jadi ada banyak doa-doa di situ padahal kan. Nah, ini makanya ini perlu sekali kita dengan kesadaran tinggi untuk masalah sholat supaya kita diterima. Contohnya ya, kalau bawah sadar ini memang udah otomatis refleks. Jadi sikap-sikap kita yang udah terjadi ini pasti akan berlangsung terus kalau tidak kita install ulang. Nah, salah satu menginstal ulangnya adalah dengan tapping nanti yang kita lakukan bareng-bareng. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat di rumah, tolong sediakan nanti air putih dan kertas kosong dan ditulis apa masalahnya nanti di akhir ya, acara kita bareng-bareng tapping bagi yang menyaksikan ya. Nah, kenapa punya mindset atau pola pikir tetap ya? Ini karena ada bahan bacaan, kemudian ada paradigma baru, ya kan? Tapi punya keyakinan apa namanya di masalah apa? Saya taunya itu saja gitu. Walaupun udah baca buku, kemudian ingin punya keyakinan, tapi kan banyak yang terjadi pengulang-pengulang, tapi dia dengan hasil yang sama saja dengan yang sebelumnya. Ini kalau mindset tetap, nanti ada perbedaannya di tabel berikutnya nanti. Nah, ini kalau perubahan mindset ini, dia udah diendapkan jadi ide-ide, kemudian diulang-ulang dan dievaluasi menjadi kemampuan yang baru. Ini terjadi perubahan lah mindset. Jadi masuk ide di sadar kita, kemudian kita lakukan pengulangan yang positif, ya diuji, kemudian ya belajar dengan keadaan kita menjadi pengetahuan yang baru. Nah, apa sih ini tahun 2006 itu sudah 14 tahun yang lalu Carol S. Dweck ini profesor ya psikolog ini mengkategorikan seorang yang fixed mindset dan growth mindset dengan perbedaan seperti ini ya, ada 6 perbedaan. Kalau seorang fixed mindset adalah memiliki keyakinan bahwa pengetahuan, intelijensi, bakat, sifat adalah fungsi ya keturunan saja. Ya udah, ini saya dapatnya dari orang tua saya seperti ini gitu. Nah, ini keturunan. Tapi kalau yang seorang growth mindset memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat dan sifat bukan merupakan fungsi suatu keturunan. Jadi keyakinan itu bisa dirubah dengan perubahan pola pikir ya baru. Kemudian kalau seorang fixed mindset ini kebanyakan menghindari adanya tantangan. Ya ini kalau teman-teman bisa checklist kalau misalkan ada tantangan baru entah di kantor atau di pekerjaan ataupun di kehidupan, selalu menghindari tantangan ini hati-hati. Ini seorang yang fixed mindset. Nah, tapi kalau seorang yang grow mindset menerima tantangan dan sungguh-sungguh menjalankan. Ini udah sering kejadian kalau saya kan masih di perusahaan, jadi banyak yang rekan-rekan dengan pola pikir yang lama, dia menjalankan hal itu ya pakai pola pikir lama. Padahal dengan sentuhan sedikit saja,
dia mampu kok, sanggup kok ada perubahan, ya apa namanya, itu bisa dilatih rupanya. Kemudian mudah menyerah kalau seorang fixed mindset, ya. Anak-anak kita yang masih kecil itu juga kan kadang-kadang ada semacam misalkan PR ya di rumah, terutama yang sekarang pada work from home, udah menyerah duluan karena belum ada penyelesaiannya. Nah ini adalah hati-hati ini kalau fixed mindset itu dibawa sampai gede. Nah kalau yang grow mindset adalah tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Jadi kalau gagal, seperti anak-anak mau jalan itu kan mau jatuh, dia bangkit lagi, jalan lagi, mau bangkit terus sampai dia bisa mampu apa namanya untuk bergerak. Ya, ya di kehidupan seperti itu kan, kalau kita mudah menyerah, ya kita nggak berdaya kan. Kalau ini berdaya. Kemudian yang berikutnya adalah menganggap usaha nggak ada gunanya. Nah, ini Dok, hati-hati. slide-nya nggak ada ditampilkan, Dok? Ada slide-nya nggak, Dok? Ada, ini kan slide-nya sudah masuk. Nggak Tak ulang masuk, lagi, Dok. Wah. Nggak masuk, Dok. Tak ulang lagi ya. Mungkin Slide-nya nggak masalah masuk. sinyal. Biasanya sinyal nih. Bentar. Nah, Ini masuk. ya sekarang masuk. Masuk, Dok. Masuk. Nah, mungkin sinyal, akses sinyal. Ya. Internetnya unstable. Jadi sementara saya tutup dulu wajah saya kali ya, supaya Nggak nggak apa-apa. stabil ya, Dok. Ya, saya tutup dulu. Nah, jadi supaya mohon maaf ini wajah saya agak tampil dulu karena tidak stabil ini internetnya. Kemudian kalau fixed mindset itu mengabaikan kritik. Kan ada kan di kehidupan kita, ada kritik malah pergi atau cuek saja. Nah, kalau seorang grow mindset itu berpandangan positif terhadap upaya usaha dan dia belajar dari kritik. Ini menganggap usaha tidak ada gunanya kalau ini berpositif, maaf yang ini dulu ya, menganggap usaha tidak ada gunanya kalau yang grow mindset adalah berpandangan positif itu terhadap usaha. Jadi usaha apapun juga dia berpandangan selalu positif, entah itu gagal ataupun berhasil. Kemudian kalau seorang fixed mindset itu mengabaikan kritik. Ini bahaya kalau kita dikritik tapi kita masih mengabaikan. Yaitu untuk perkembangan karir kita ataupun pergaulan kita itu juga akan mengalami pelambatan kalau ya kita takut dengan kritik. Kalau seorang grow mindset itu belajar dari kritik. Jadi kritik apapun juga jadikan membangun ya untuk dirinya. Yang terakhir adalah yang fixed mindset, itu merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Kan banyak kan, bahkan teman-temannya sukses, dia merasanya terancam karirnya. Padahal tidak, kalau bareng-bareng bisa sukses, pasti juga semuanya akan insya Allah terangkat suksesnya juga. Kemudian kalau seorang grow mindset itu menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi kan banyak kan, seperti saya pun juga masih belajar di penghujung karir saya ini, belajar bagi orang-orang yang sukses ya, supaya kita memiliki pandangan yang positif untuk mengasuh anak, kemudian mengatur perusahaan dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini ada Jack Ma, Jack Ma ini orang yang selalu bisa merubah dunia dengan kata-kata dan dia juga action yang positif. Beliau ngomong, berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu sebelum muncul hal-hal yang buruk. Akan terlambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Jadi Betul. ya cepat berubah. Iya, kalau kita nggak cepat-cepat berubah, pada saat kita hal buruk sulit sekali untuk bangkit ya. Tapi kalau kita sudah mulai menyadari, tentu lebih indah gitu hidup kita.
Ya, ini kata-kata Jack Ma, ini luar biasa ini orang. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kesenjangan ini ya? Kita kadang-kadang masih belum bisa menyeberang pola pikir kita ya, yang bagus ya. Ini kan pasti punya kemampuan atau effort ya. Nah, ini seorang growth mindset itu yang pertama caranya adalah menerima kelemahan diri. Ya harus mengakui ya, kayak tadi siang kita dapat pencerahan dari Ustadz ya, Ustadz Teddy ya. Jadi kalau kita punya ini harus mengakui apapun yang terjadi. Jadi caranya adalah kelemahan-kelemahan itu kita selaraskan atau kita seimbangkan. Contoh, kalau kita punya kelemahan tidak bisa bangun pagi contohnya. Ya kita mindset kita adalah di malam hari ini kita berdoa atau mengucap pada diri. Seolah Allah akan para malaikat bangun kita ya dengan izin Allah ya, dengan apa namanya bisa bangun pagi. Jadi mindset kita ini harus positif. Besok bisa bangun pagi. Besok aku nggak bisa bangun pagi gitu. Pada kenyataannya kalau kita apa namanya pola kita positif diulang-ulang ya, afirmasi tiap malam gitu ya, insya Allah. Jadi punya tujuan dulu gitu loh. Titik lemahnya kita harus tahu, terima kelemahan kita. Kemudian seorang growth mindset adalah selalu menerima tantangan tadi kan gitu. Jadi kalau ada peluang ya ambil gitu loh. Tapi dipikirkan dulu peluangnya seperti apa kan, ada ilmunya. Termasuk tantangan untuk pengembangan diri. Nah, ini yang saya lakukan dengan Dr. Lea, dengan teman-teman yang lain. Ini kita menerima tantangan ini untuk kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Dan kemudian yang ketiga adalah perbaiki cara belajar. Contohnya, apalagi sekarang banyak satu hari ini kita work from home itu bisa macam-macam topik ya kalau kita belajar. Jadi kita stressing kalau punya tujuan hari ini mau belajar apa, terus apa yang kita mau pelajarin, kemudian dengan siapa mentor kita atau guru atau bahan-bahannya. Jadi untuk mengoptimalkan waktu dan kita bisa punya pengetahuannya yang terus berkembang. Jadi orang yang growth mindset adalah cara belajarnya di-upgrade. Memang dia haus belajar, tapi cara belajarnya di-upgrade. Ya. Kemudian seorang growth mindset ini sadar bahwa otaknya ini punya kemampuan ya, otak atas izin Allah ini selalu bisa beradaptasi dengan perubahan dan itu bisa dilatih. Ini sadar diri kita. Jadi nggak tetap kita posisinya, otakku nggak bisa menghafal misalkan kalau apa namanya kalau di Muslim ya suka membaca Al-Quran, wah saya sulit menghafal. Tapi faktanya adalah kalau kita mau ada kemauan, otak ini juga akan bekerja dengan kemauan kita. Kemudian yang kelima, seorang growth mindset adalah seorang pembelajar. Dia selalu fokus diri ya. Kalau bahasa agamanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi selalu mencari jalan petunjuk yang lurus terhadap apa namanya nikmat Allah ya, selalu bersyukur. Nah, ini memberi manfaat bagi diri atau ambak. Ya. Apa manfaat bagi diri aku? Seorang pembelajar kan begitu. Begitu kita belajar, apa manfaat bagi diri aku dan bisa punya manfaat pada orang lain. Kemudian seorang growth mindset itu fokus terhadap proses. Jadi bukan hasil atau result, tapi bukan hasil akhir, tapi dia fokus terhadap proses. Dan seorang growth mindset ini tadi itu suka menerima kritik nih. Jadi bisa untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ini ya luar biasa. Nah ini Jack Ma kembali. Seberapa berat beban Anda, sebaiknya Anda selalu memiliki mimpi yang ingin Anda raih. Mimpi itu akan memotivasi dan menyelamatkan Anda. Jadi seorang growth mindset adalah punya mimpi atau dream atau goal. Goalnya bisa kecil, menengah, atau goal yang the great dream. Itu ada pelajaran sendiri nanti masalah mimpi. Tapi kali ini seorang Jack Ma kenapa dia bisa lintas mungkin seluruh dunia ya, apa namanya salut sama beliau. Banyak pemerintahan di termasuk kita juga pakai jasanya beliau sebagai konsultan. Jadi
dia punya dream yang sangat great dream ya, untuk mengubah dunia. Nah, salah satunya adalah, ini saya kutip dari mentor kita, Pak Edi ya, ini seluruh orang itu mempunyai impian itu rata-rata adalah bahagia dunia dan akhirat. Namun caranya bagaimana gitu loh. Nah, ini kita harus mendesain ulang kehidupan kita. Contohnya spiritual kita seperti apa, yang titik lemah kita di mana, kemudian apa yang kita harus perbaiki. Sosial kita sudah belum berinteraksi sosial ya dengan masyarakat itu. Kalau belum, tulis kelemahan-kelemahannya, dan itu bisa harian, kemudian mingguan, bulanan atau tahunan. Dan ini caranya dengan di tapping untuk bisa mengulang-ulang supaya merilis ataupun kita pengen hidup yang lebih baik. Termasuk kesehatan. Apa kesehatan yang terjadi kita sekarang? Suka meriang atau ketakutan, kecemasan, atau malah tenang dengan kondisi yang sekarang. Ini tulis, silahkan tulis. Kemudian dengan hubungan dengan keluarga, masalah keluarga, ya seperti apa yang kita harapkan dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, mertua, ya saudara-saudara lain. Nah, ini dituliskan boleh. Misalkan, wah saya nggak mampu berhubungan atau karena jauh sekarang ada peristiwa tertentu. Sebutkan apa keluhannya di keluarga. Kemudian adalah berikutnya karir kita. Apa karirnya kita udah mentok ya, atau begitu-begitu saja, atau sekarang lagi tumbuh-tumbuhnya luar biasa, ini bisa berbagi karir seperti apa yang diharapkan. Kemudian yang masalah berikutnya adalah yang di banyak orang yang sekarang ini adalah masalah finansial. Jadi gimana cara-caranya mengatur keuangan ya, misalkan kelemahannya apa di sini kok sekarang, misalkan masih, maaf ya bagi yang seorang perokok, saya nggak nyalahin, tapi posisinya kalau masa pandemi ini mestinya bisa lebih bergeser untuk finansialnya bisa lebih baik dengan dialihkan ke yang lebih produktif, contohnya begitu. Nah, apa saja finansial, termasuk apa bisnis-bisnis apa yang pengen kita akan kita mulai di saat-saat sekarang ini. Nah, karena apa? Kita ini dikasih diri seperti ini di surat Ar-Ra'd 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mendesain your life, ini adalah karunia Allah yang dikasih kekuatan talenta untuk yang disebut grow mindset tadi itu, baik dari sisi spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karir, dan finansial. Itu sudah dikasih sama Allah sebenarnya. Tinggal bagaimana sifat kita untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Jadi naik seperti ini tangga. Baik. Gitu, Dr. Lia. Nah, ini yang saya ringkas seperti ini. Mindset ini kenapa bisa jadi keyakinan, bisa lama, bisa baru, dan kemudian jadi sikap, ya, jadi tingkah laku kita, dan ini berkaitan dengan hasil. Kalau hasil kita serahkan kepada Allah ya, dan itu terus berputar terus. Jadi kita punya mindset seperti apa yang sekarang kita pola pikir sekarang jadi keyakinan baru, kemudian bisa jadi tingkah laku kita atau sikap kita memandang sesuatu, dan itu berkaitan dengan hasil. Nah, berkaitan dengan ini ada tips sederhana supaya kita jadi pribadi yang tumbuh. Ini saya singkatin, tumbuh, ya kan? Ini yang pertama, punya goals tadi itu kan tujuan. Disebutkan tujuannya apa, itu harus jelas nih kalau kita ingin tumbuh. Supaya kita bisa tidak cuma mengikuti arus zaman saja. Ini banyak sekarang supaya kita bisa punya tujuan, banyak coacher atau coaching ya, kita itu mau apa, kemana tujuan kita, itu bisa dibantu oleh seorang coaching ya atau mentor. Ada ininya, pelatihannya khusus.
Kalau tidak pun kita bisa catat ataupun bikin impian sendiri, ditulis di tembok seperti yang saya lakukan waktu saya pindah ke Jakarta. Itu saya 6 tahun, 7 tahun yang lalu, saya gambar Jakarta, saya kasih detail waktunya, dan saya doa tiap hari. Alhamdulillah 1-2 tahun dari mimpi saya ke Jakarta. Ya, alhamdulillah. Gitu. Itu punya tujuan yang jelas. Kemudian otomatis untuk tumbuh tadi harus punya jadi personal yang punya ikhtiar atau usaha ya. Ya usaha apa saja gitu loh. Jadi bilang usaha apa yang sekarang lagi ngetren sih? Ya kalau menurut Bob Sadino ya usaha yang dimulai dari sekarang. Jadi nggak bisa ditunda. Jadi apa yang di depan mata kita inilah yang bisa ditekunin. Ya yang kita lihat sekarang ini. Ya. Maaf teman-teman yang sekarang kena PHK, mohon maaf. Itu bisa berikhtiar, dipikirkan ya sejenak berapa menit, kemudian didoain itu ikhtiar itu dan dilakukan. Insya Allah pasti akan ketemu jalannya. Kemudian juga tidak boleh tergantung sama orang lain, jadi mandiri. Kegiatan yang dilakukan sebagai seorang yang bertumbuh itu ya harus mandiri, ya. Jangan katanya orang gitu, tapi kita respon, kemudian kita sanggup bertanggung jawab terhadap diri untuk melakukan itu. Kemudian punya kemampuan belajar, ya, otomatis jadi seorang pembelajar sekaligus seorang yang belajar. Yang kelima adalah ulet. Jadi kita ulang-ulang terus, kalau gagal kita lakukan, perbaiki, ya tahan banting lah begitu ya di dunia apalagi sekarang ini. Gak gampang jadi seorang ulet. Ulet kan ini ulet-ulet. Jadi seorang yang luar biasa. Kemudian yang keenam harus memiliki hati dalam pelaksanaan itu. Ya, hati harus tenang, kemudian sabar ya, dan punya rasa syukur misalkan gitu atas nikmat Allah ya. Ini jadi ini salah satu sumber supaya kita diulang-ulang punya mindset, punya keyakinan, sikap aku, dan kemudian hasil kita serahkan kepada yang kuasa. Ikhlas pasrahnya itu di sini. Ya, baik. Ini contoh ilmuwan ya, Albert Einstein, dia ngomong sebuah kata yang akan merubah pola pikirmu ini hanya satu kata saja bisa merubah. Makanya bayangin kalau kata-kata kita malas diganti dengan belajar misalkan. Kemudian contohnya apalagi benci tapi dianggap cinta gitu kan, beda. Jadi hal-hal kayak gini, kata-kata bisa merubah diri kita, bahkan bisa merubah pola pikir, termasuk yang jadi tumbuh tadi itu ya. Pola pikir yang jadi personal manusia yang tumbuh. Berikutnya lagi ini Pak mentor kami juga Pak Ari Ginanjar Agustian, ini pakar ESQ ya. Berbaik sangka akan mendatangkan kebaikan yang tidak akan pernah Anda sangka-sangka. Nah, kita juga perlu berbaik sangka tuh. Jadi seorang yang bertumbuh. Termasuk tadi ini yang pribadi yang mandiri ya. Tanggung jawab dan kejujuran adalah pamong kehidupan yang harus dikedepankan. Ini kata-kata yang dasar sekali bagi seorang Pak Ari ya, Pak Ari Ginanjar. Nah, sekarang kita Dok, sampai di sini sebelum kita tapping bareng Dok, kira-kira 15 menit, apa yang perlu kita diskusikan dari tadi tentang grow mindset dan fix mindset tadi, Dok? Dok, saya suka sekali. Saya paling senang ya tentang materi-materi tentang apa ya, tentang pertumbuhan, tentang mindset, tentang pola pikir. Saya suka sekali gitu. Ini yang perkataan Jack Ma tentang apa namanya, berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaik. Sebelum muncul hal-hal buruk, akan terlambat membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Nah, ini dia Dok. Banyak orang yang saat ini mungkin nyaman ya Dok ya. Makanya dikatakan di apa ya, saya
di zona nyaman lah. Saya baca buku di mana tuh saya lupa. Mereka belum menyadari, ya pokoknya anteng aja, apalagi maaf seorang employee ya kan yang asik gitu kan, tiap bulan dapat gaji, tiap bulan udah ada rezeki, ya alhamdulillah sih. Kalau memang harus disyukuri gitu kan, dan memang harus disyukuri. Hanya itu kan tetap ya, artinya kita hanya mengandalkan gaji, padahal sebenarnya yang memberi gaji itu bukan perusahaan ya dok ya. Jadi banyak orang yang betul sesuai dengan kalimat Jack Ma ini, bahwa berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu. Nah, udah merasa nyaman, tiba-tiba brek gitu loh dok, jatuh, hancur, tiba-tiba apa gitu kan, PHK kah, atau tiba-tiba ada apa gitu kan. Nah itu dok. Baik kayak sekarang ini ya, musim pandemi ini banyak sekali perusahaan yang tutup juga. Ya, kemudian jadi, banyak di rumah kan ya. Sayang ya, maksudnya harusnya pada saat-saat yang mereka sedang enak-enaknya, sedang ininya, mereka berpikir, karena tidak kembali lagi paradigmanya atau pola pikirnya bahwa sebenarnya yang ngasih ke semua ini kan bukan perusahaan gitu kan, dan kita harus tetap berjuang. Dan manusia, saya baca buku di apa ya, saya judul Unlimited Power ya, kalau nggak salah judulnya saya lupa. Unlimited Power judulnya, tapi saya lupa siapa pengarangnya. Bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai kemampuan. Tadi juga saya dengar di YouTube ada siaran literasi bahwa manusia itu sebenarnya masih bisa bertahan tanpa makan, hanya minum aja gitu kan. Sebenarnya cuma masalahnya mereka tidak terlatih, ya kan. Kenapa ada orang ya apa namanya, ada seorang pemain, ada seorang bintang, dia pasti memerlukan menjadi pemenang itu harus dengan konsisten dan pelatihan gitu kan. Dan yang permasalahannya sebenarnya, kalau saya kembali lagi kepada mindset, mereka belum ada tujuan ya dok ya. Arah mereka kemana itu mereka belum ada apa namanya, masih ngambang. Tapi ketika udah mentok, baru mereka nyadar. Nah, sekarang seperti kita ini dok, kita udah mentok nih. Gimana caranya? Makanya kita berkreatif gitu kan dok. Menurut dokter gimana tuh dengan tanggapan kayak tadi Jack Ma itu? Apakah itu kalau misalnya dipertahankan aja gitu kan dengan apa namanya, zona nyaman dipertahankan, bagaimana dok cara merilis kondisi tersebut, apa ketakutan tersebut dok? Baik, nanti kita sesi terakhir kan, tadi kan sudah ada PR ya, jadi rekan-rekan sahabat tuliskan keresahan-keresahan yang sekarang melingkupi diri Anda. Baik itu urusannya tadi spiritual, kemudian sosial, keluarga, ya, kesehatan, ya, karir, dan keuangan. Coba tuliskan. Kalau sekarang cukup 1 atau sampai 3 hal saja. Misalkan contoh tentang dari sisi spiritual lah begitu misalkan. Saya kesulitan menghafal ayat misalkan, tulis. Padahal target saya adalah 1 hari 1 ayat misalkan, tuliskan yang pertama. Kedua misalkan dengan finansial misalkan. Saya lagi di PHK, contoh ya. Saya harus bersikap bagaimana keluar dari penderitaan PHK ini. Ini akan ketemu jawabannya nanti di tapping. Kedua, ketiga apalagi masalahnya? Karir misalkan. Dalam masa pandemi ini, saya ketakutan tidak bisa karirnya menanjak lagi, jadi mentok. Apa yang harus aku lakukan? Contoh, itu 3 hal misalkan. Atau apa saja yang apa namanya? Nanti kita tapping bareng, saya kasih tahu setelah dicatat semua sahabat-sahabat.
nanti baru saya kasih caranya seperti ini ya. Saya lanjutkan ya dok ya. Ini kita terakhir tapping. Jadi jawabannya memang harus di tapping, dirilis dengan tapping. Apa sih tapping? Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, waktunya kita tapping. Tapping itu tap-tap begini pakai ketukan. Ini sebenarnya teknik mirip akupuntur, tapi oleh tahun 90-an ya, 97 oleh Gary Gregg dari Amerika itu dikombinasikan teknik akupuntur tanpa jarum. Jadi hanya pakai titik-titik tertentu aja di tubuh. Ya prinsipnya adalah emotional freedom technique ini adalah aneka permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan itu disebabkan oleh sistem energi yang nggak seimbang dan adanya emosi negatif. Ya contohnya emosi negatif itu sedih, ya marah, ya benci, ya, iri, apalagi suudzon, berburuk sangka, banyak kan penyakit AIDS ya angkuh, ya AIDS kan angkuh, iri, dengki, suudzon, ya. Ya, salah satunya itu emosi negatif. Bisa juga sedih, marah ya dok ya. dewa, ya gitu. Ditulis semua kalau sekarang merasakan ya. Baik. Nah, ini kaitannya dengan mental block atau ya, psychological reversal, dikembalikan psikologi ya. Jadi mental block di hati kita ini biasanya ada 3 hal. Yang pertama sikapnya adalah mensabotasi diri. Jadi menyangkal dan pikirannya selalu negatif dan punya kesulitan atau punya masalah dalam proses penyembuhan. Nggak mungkin lah saya bisa sembuh, nggak mungkin lah saya bisa begitu, dan seterusnya. Ada kata-kata tidak mungkin, tidak bisa, nggak sanggup, itu namanya mensabotasi diri. Kemudian yang kedua, penyakit mental block berikutnya adalah can do mentally. Jadi menganggap diri tidak mampu melakukan aneka aktivitas. Karena saya punya kelemahan di sini, saya nggak sanggup di depan publik misalkan. Saya karena tidak belum masanya saya nggak bisa diangkat. Jadi ada mentalnya itu down dulu sebelum ada ketakutan diri ya dengan aktivitas mungkin baru atau dikasih tantangan baru. Kemudian yang berikutnya adalah candor atau keterus-terangan. Ya memberi pernyataan ya seadanya saja gitu loh. Ini tidak mendalam ya, tidak ada kendalaman. Jadi keterus-terangan itu tapi pernyataannya seadanya tapi tidak didasari dengan fakta sebenarnya misalkan begitu. Itu mental block. Nah, caranya tapping ini ada 3 hal yang sebelum kita lakukan tapping. Nanti ada gambarnya tapping itu apa. Yang pertama adalah masalahnya apa. Jadi kita singkat sebenarnya A, B, C. Jadi masalah-masalah ini kan harus kita akui atau terima kan. Ya kita kesulitan kalau masalah pun kita nggak mampu terima. Ya, kayak Pak Ustadz Teddy juga bilang masalah apapun juga ya harus kita terima. Kita akui memang ada masalah gitu loh. Contoh ini ketika saya sakit ya Allah walaupun kaki saya nyeri, saya ikhlas ya. Saya mohon kesembuhan. Saya pasrah kepadamu sepenuhnya. Jadi hasil kesembuhan ini, proses pasrah ini oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, Allah ya. Kaki saya nyeri, tapi saya ikhlas menerima, malah alhamdulillah kan gitu. Kalau kita ikhlas. Contoh masalah berat badannya. Ya Allah, walaupun saya nggak yakin terhadap program berat badan saya memilihnya untuk tetap berusaha dan percaya diri. Saya mohon diberi kemudahan untuk konsisten menjalaninya. Saya pasrah kepadamu sepenuhnya. Nah ini menarik nih. Ini banyak kasus ini yang nanti akan suatu saat kita akan topik ini menarik karena 23% itu banyak kasus obesitas di Indonesia. Luar biasa besar ini masalah-masalah ini. Sulit karena program ini. Makanya kita harus ngakui dulu dengan cara kepasrahan.
masalahnya apa saja dan lain-lain. Monggo yang tadi sudah ditulis, sebutkan masalahnya. Kalau sekarang latihannya satu aja masalahnya ya. Kemudian yang B adalah kita harus menemukan solusinya. Nah, contohnya kalau kita lagi nyeri, ya solusinya apa? Kita minta tolong kesembuhan kepada Allah kan, kesembuhannya, solusinya kan. Atau ya kita ke dokter, ya minta tolong nyeri ke dokter, minta maaf juga bisa ke kaki, ya contohnya solusi ya. Jadi banyak sekali mau solusi-solusi yang masalah misalkan kaki nyeri tadi itu. Atau barangkali kalau kaki nyeri misalkan sebelah kanan misalkan, karena banyak beban pekerjaan misalkan. Karena kita ada istilahnya di setiap badan itu ada apa namanya wilayah-wilayah yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan pola kita. Contoh kaki nyeri lutut sebelah kanan itu kemungkinan kebanyakan karena ego kita tinggi misalkan, atau di masalah pekerjaan. Kalau kiri biasanya kaki kiri masalah hubungan dengan keluarga. Itu contohnya. Solusinya ya kita ikhlaskan tuh. Memang saya keras kepala orangnya, saya ego banget dengan ini. Ya saya mohon diangkat ego saya supaya saya lebih berdamai dengan keadaan itu dan mohon maaf gitu loh. Contohnya itu solusinya. Kemudian doa. Nah, ini untuk memperkuat solusi tadi itu yang dari disebut masalah dan solusi. Landasan yang terakhir adalah yang utama malah ini adalah doa. Ya, doa menurut agama masing-masing. Misalkan, ya Allah, saya sakit nyeri, ini lengkapnya begini ya. Saya ikhlas, pasrah sepenuhnya, mau diangkat kesembuhan kepadamu, ya Allah, atas izinmu, dan saya pasrah kepadamu. Ini udah lengkap nih, ini ABC ya masalahnya. Ya, nanti di tapping nanti saya pandu dengan dengan cara nanti insya Allah kalau teman-teman mau chatting gimana lebih lanjut bisa hubungi rumah detok ini ya. Nanti kita ada konseling mungkin barangkali di jadwal Bu. Atau langsung nanti ya, ke Dr. Agus langsung juga nggak apa-apa dok. Ada di Facebook saya ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya masalah atau keluhan bisa pandemi ini, terutama yang deg-degan di PHK, yang deg-degan ngatur jadwal mungkin kan karena anak-anak di rumah yang untuk emosi yang bikin kesel. Silakan nanti teman-teman langsung bisa chat ke saya di inbox atau langsung ke Dr. Agus, ada di Facebook ini atas nama Agus Prayitno ya dok ya. Atau misalnya kita langsung kontak WA ke Dr. Agus, nanti kita kasih nomor teleponnya ya. Makasih lagi dok. Ya. Nah, tappingnya kita yang sederhana adalah 7 titik ya. Contoh, maaf saya lepas kacamatanya. Itu yang pertama kita setup ya. Setupnya tadi setup itu lengkap contohnya ini ya. Saya kasih contoh setupnya tadi itu. Ini dengan harus berkata ya Bismillahirrahmanirrahim bagi yang muslim ya. Ya Allah, walaupun saya saat ini di PHK contohnya ya. Namun saya ikhlas dan ridho contohnya ya. Mohon ya Allah berilah aku petunjuk untuk dicarikan alternatif pekerjaan yang sesuai dengan kondisiku sekarang. Insya Allah saya akan berusaha seperti usaha orang-orang yang lain. Pertama saya mungkin mencontoh dulu orang-orang yang udah passion saya di situ, misalkan. Saya akan ikut mentor, pelatihan, misalkan begitu. Atas izinmu ya Allah, kabulkanlah saya keluar dari krisis ini, supaya saya berdamai dan punya pekerjaan yang lebih baik untuk keluarga saya. Gitu aja doanya. Ini lengkapnya begitu contoh ya. Sebelumnya tarik napas gitu ya. Lepas. Tarik napas. Lepas tadi. Tarik napas dulu, lepas. Jadi supaya kita rilis dulu. Tapi sebelumnya lagi adalah kita harus minum air putih sebelum melakukan tadi itu. Minum air putih dulu, kemudian kita tarik napas. Lepas, tarik napas. Baru kita set up tadi itu. Sebutkan
masalahnya, B solusinya, D apa B apa C adalah doa. A B C. Langsung. Ya Allah, saya malas, sulit bangun tidur. Saya ikhlas pasrah padamu. Ya Allah, berilah petunjuk, saya bisa bangun lebih pagi supaya aku bisa ibadah, memohon kepadamu tepat waktu. Diulang-ulang terus kata-kata itu. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Itu yang bagi yang malas misalkan contoh. Seperti itu aja sederhana. Ini untuk setup supaya kita terus diulang-ulang sampai 7-8 kali boleh sampai merasa kita merasuki di bawah sadar kita udah masuk tune in-nya. Itu tune in-nya ada satu ya sama sebenarnya di dada, tapi kita sarankan ini saja lebih enak, lebih di karate chop namanya. Kemudian ada putaran yang berikutnya adalah pakai titik ini ya, ada titik di alis ya, titik alis, kemudian ada titik di kening ya, di kening tapi di pas ujung mata ini ada tulang jadi yang diketuk pakai tangan dua, jari dua begini. Kemudian di bawah mata boleh, kemudian di bawah hidung, dagu, kemudian ada tulang kesabaran di sini, tulang selangka untuk tambahkan sabarku di sini. Kemudian di bawah ketiak ini timus ya untuk imunitas ya bagus ini, lambung gitu di sini. Ya, di ketiak. Nah, ini 7 titik yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita latih sekarang 7 titik yang kita lakukan bisa berulang-ulang. Nah, masalah tadi gimana caranya menyelesaikan yang A, B, C tadi itu. Yang pertama putaran adalah A dulu. Nah, bisa diulangi ya contoh. Tadi kan sudah set up kita. Kemudian kita ulang-ulang lagi. Ya Allah, walaupun saya nggak ada pekerjaan tetap sekarang, misalkan, namun saya ikhlas pasrah padamu. Ya Allah, walaupun saya nggak ada pekerjaan tetap sekarang, saya ikhlas pasrah padamu. Diulang-ulang terus kata-kata itu. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Ya, boleh langsung begitu. Tapi sebaiknya yang basic masalahnya disebut. Barangkali saya harus ikhtiar misalkan. Ya. Kemudian di sini ngomong lagi masalahnya apa sampai tulang-ulang. Ya Allah, saya nggak punya pekerjaan tetap saat ini ya Allah. Saya ngelihat penderitaan keluargaku. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bisa menemukan pekerjaannya kembali. Karena masa pandemi ini memang sulit semuanya. Tapi atas ridhomu ya Allah, saya yakin bisa keluar dari masa ini. Dan saya cukup tambahkan sabarku di sini. Ya, ya Allah, masalahnya sebut lagi. Saya punya masalah, sebutkan masalahnya. Ya, dan saya ikhlas pasrah padamu. Ya. Itu putaran pertama, tarik nafas juga boleh. Lepaskan tadi yang beban masalah tadi. Alhamdulillah. Nah, baru putaran kedua. Putaran kedua itu solusinya. Ya Allah, mohon ya Allah pilihlah saya untuk lebih nyaman atau lebih memilih untuk keluar dari misalkan kesulitan pekerjaan tadi. Berilah petunjuk ya Allah atas izinmu. Mungkin saya akan berusaha mencari kawan-kawan saya, meng-call orang-orang yang barangkali membutuhkan profesi saya. Kan banyak di online ya, misalkan ya kau ikhtiar sambil aku berdoa, ya, lakukan diskusi sama keluarga, contohnya gitu, cari solusi untuk menyelesaikan itu masalah itu ekonomi. Ya, oh aku mungkin punya pemikiran apa, sebutkan. Jadi kita itu bisa jawab sendiri pada kesulitan kita sebenarnya kalau kita pakai titik-titik. Karena titik-titik tadi itu menyentuh seluruh meridian tubuh kita, sistem energi kita yang keblok. Jadi kalau kita ini lebih tenang, ini kan, ya. Dan diulangi lagi solusinya apa, sebutkan. Jalan keluarnya bagaimana, sebutkan. Ya, itu putaran kedua B. Tarik napas lagi boleh, tarik napas, lepasnya. Kemudian apa namanya? Yang C adalah doa. Ya Allah, kuatkanlah diriku ya Allah, tambahkanlah aku, tambahkan sabarku ya Allah, supaya aku bisa lebih bersyukur dengan kondisi ini. Ada yang lebih jelek dibanding diriku ya Allah. Dan ya Allah, doain orang lain boleh, diri sendiri boleh, doain ya supaya aku lebih ya Allah punya kekuatan
karena kekuatannya hanya kepadamu ya Allah, segala daya dan kekuatan la haula wala quwata illa billah misalkan. Ya, mohon ya Allah kabulkanlah permohonanku ini, ikhtiarku ini ya Allah, tambahkan sabarku dengan kondisi ini misalkan gitu ya. Sebutkan doa-doanya yang paling mustajab. Ya. Kalau mau doa yang enteng ya pakai, kalau yang muslim ada doa yang 8 doa di antara 2 sujud itu lebih bagus juga. Karena doa di situ pertama adalah kita mohon ampun ya. Mohon dikasihani, dikasihani ya. Kemudian apa namanya? Diangkat derajatnya ya kan, kemudian diberikan rezeki, dikasih petunjuk ya kan, dikasih tambalkan kekurangannya saya, dikasih apa, supaya kekurangan aku itu ditambal, apa, ditutupin kekuranganku, kelemahanku, kemudian apa namanya diberikan kesehatan dan mohon maaf. Boleh begitu aja. Itu salah satu solusi termasuk doa. Itu sahabat-sahabatku. Jadi cara tapping lebih lanjut lagi nanti bisa konsultasi. Karena ini kan ruangannya untuk pelatihan ya. Jadi nanti kalau ingin apa namanya punya masalah, insya Allah kita jadwalkan 1 kali free. Silahkan. Begitu Dr. Lea. Ini sistem tapping yang sederhana. Mudah-mudahan kita bisa sehat, sukses. Indonesia. Gitu, Dok. Baik Dok, makasih. Luar biasa sekali tadi pemaparannya. Yang pasti ya mulai saat ini ya kembali lagi kepada pilihan ya Dok ya. Kalau kita pengen Iya. perubahan, udah saya doain nih, udah tinggal vibrasinya sudah saya doain semua. Ya mudah-mudahan ya doa semampu saya ya gitu. apa ya? Kita nggak bisa mendorong orang lain untuk berubah ya Dok ya. Bisa. Tapi diri kita sendiri yang harus memulai. Ya. Keputusan diri kita yang harus kita ambil gitu loh. Karena pastinya Dok, kalau saya melihat sesuatu keadaan itu apapun pasti benar. Alasan apapun pasti benar. Ya saya kan di PHK, saya nggak tamatan SMA, atau saya nggak bisa karena saya nggak punya uang. Mana bisa saya bisa jadi dokter gitu kan, karena dokter itu biayanya besar. Terus atau apapun lah itu sesuatu keadaan ya betul adanya ya Dok ya. Kita nggak punya duit, ya betul adanya memang nggak punya duit, tapi ya pilihan. Kita mau jadi dokter, kita mau punya uang, kita mau ibadah haji, kita mau punya mobil atau apapun itu kan, baik yang secara finansial, secara materi ataupun non materi. Tapi pertanyaannya bagaimana actionnya?
bagaimana ucapannya, bagaimana pola pikirnya, apakah itu menentukan apa yang seperti tadi Dokter Agus katakan, apakah itu ada kegiatannya gitu kan. Nah, sayang sekali teman-teman, ini pemaparan kita sampaikan secara gratis malah ya, artinya secara terbuka. Kembali lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman merasa ini manfaat atau tidak, karena kita mah hanya bisa menyampaikan aja, kita mah hanya bisa memberikan masukan aja. Nah, bagi teman-teman yang punya permasalahan tapi malu untuk memaparkan permasalahannya, mangga bisa disampaikan di grup, di Facebook, di inbox, atau lewat WA, bisa ke saya di 087883987972 atau langsung ke Dokter Agus. Silakan Dok, nomor teleponnya berapa Dok? Kalau misalnya ada teman-teman yang di ini kan mau 0811297329 0811297329, hanya satu angka aja saya punya. 081129 7329 ya. 7329. WA dulu ya janjian ya, karena saya bisa malam. 0811297329 ya Dok ya. Ya, 10. Ya, itu ya yang saya sampaikan. Nah, ya Dok, karena banyak orang yang mengatakan, nah ini juga saya baca, saya simak di slide ini yang katanya Albert Einstein, sebuah kata-kata yang akan merubah pola pikir. Nah, kita kadang-kadang suka lupa ya Dok ya, sahabat yang terdekat itu adalah diri kita kan. Kita mau curhat kemanapun, tapi yang sahabat yang paling selalu kita teman curhat, teman diskusi, walaupun itu tidak tidak ada solusinya, tidak ada percakapan lagi, tapi sahabat yang terdekat itu adalah diri kita sendiri. Nah, betul sekali yang saya baca dari pemaparan tadi Dokter Agus, sebuah kata-kata yang akan merubah pola pikir. Nah, kalau kita terus mengatakan bahwa kembali lagi mengaktifkan mental block bahwa saya tidak bisa, saya susah, saya capek, itu tidak mungkin, itu mahal gitu kan, atau aduh kayaknya saya di PHK nih, gimana saya nggak ada pekerjaan lagi gitu kan. Teman-teman coba deh kita buat resolusi untuk bulan berikutnya. Sekarang mau pertengahan bulan nih, udah masuk ke minggu kedua ya, bentar. Hari Senin ini udah masuk minggu udah tanggal 10 kan. Jadi teman-teman coba dengan pemaparan ini, yuk kita buat perubahan, kita buat resolusi supaya hari ini tidak teralami untuk hari depan. Hari depan itu walaupun itu belum terencanakan, itu kan bisa disetting dari sekarang ya Dok ya. Bisa bisa diaturkan dari hari sekarang. Tadi Dokter Agus mengatakan bahwa desain bahwa kita itu sebenarnya desain dalam kehidupan kita. Kita itu yang merencanakan kehidupan kita, masa depan kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Cuma ya kembali lagi, mental blocknya itu yang harus diperbaiki. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau curhat, ada yang mau konsultasi, ada yang mau diskusi, mangga bisa inbox atau WA ke saya 0878 83 987 972
ada pemaparannya di deskripsi di ini, atau juga ke Dokter Agus. Ini ada, saya udah sampaikan di 0811297329 ya dok ya. Nah, kita pun juga ada. Atau bisa email dulu juga boleh. Tadi ada alamat email saya di tadi kalau di di paparan tadi kan ada alamat email saya eemandiri21@gmail.com. Ya. Jadi kita pakai EFT supaya kita mandiri lakukan sendiri dan abad 21. Nah, maksudnya gitu. Mandiri 21 kan emailnya itu. Ya. Mindsetnya dok. Nah itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin sekali lagi yang ingin konsultasi, ingin curhat, maka masalah bukan untuk kita kita morang-maring atau kita keluhkan, tapi masalah itu kita coba cari solusinya. Dan apapun rasa kita bisa rilis untuk perubahan ke depan yang menjadi lebih baik lagi. Dan tujuan teman-teman itu harus diutamakan. Cintai keluarga kita, cintai pasangan kita, cintai anak-anak kita, karena itu yang lebih penting. Adapun yang lebih penting adalah cintai Allah. Nah, teman-teman, kita juga ada rencana untuk workshop ya dok ya. Mangga Dokter Agus nanti mau mengadakan pelatihan workshop. Itu materinya biasanya seharian ya dok ya, dari pagi sampai jam 5 ya dok ya kalau nggak salah ya, untuk level 1, karena di sini kan workshopnya itu ada 4 level. Silakan dok dipaparkan dok tentang workshopnya seperti apa dok. Ya, jadi workshop nanti insya Allah nanti September kami lakukan ya. Itu biasanya workshop tentang pelatihan EFT di level 1 dan bersertifikat internasional. Jadi biasanya kita lakukan kalau di Zoom, via Zoom itu jam 9 atau jam 8 ya, jam 8.30 gitu ya, sampai jam 4 gitu. Itu kita seharian penuh. Jadi itu di Zoom. Ya, untuk yang offline itu tergantung permintaan nanti, terutama yang di instansi-instansi. Ya, nanti kita juga bisa melayani offline dengan peserta terbatas dan ikut protokol kesehatan. Itu nanti sampai level 2 saja ya sementara. Kalau level 3 nanti mentor kita, guru besar kita, Pak Dr. Edi yang akan membantu kita. Ya, sementara di situ dulu untuk sampai level 1 dan 2. Jadi ada yang menarik nanti kalau memang bersambung. Tapi kalau bagi yang belum pengen mengetahui pengetahuannya, ya bisa konseling dulu. Konseling di awal kita free yang pertama, ya free. Nanti kita kasih tahu masalahnya apa dan kemudian dilakukan sendiri di rumah. Ya, terapis hanya membantu tadi itu, membantu memfasilitatori cara-caranya, tekniknya. Selanjutnya dari klien untuk meneruskan sendiri di rumah sambil dipantau. Mungkin gitu, dokter. Ya, dok. Terima kasih, dok. Terapi EFT ini sebenarnya simpel, mudah, dan bisa dilakukan siapa aja ya dok ya. Karena cuma kita mau nggak mengakuinya, dan disinilah pengakuannya itu yang sulit. Ego memang ada buku, saya judulnya apa ya, manusia itu paling tinggi egonya, memang dikuasai ego. Tapi kembali lagi, hidup kita akan berakhir kemana? Apa yang kita capai itu apa? Gitu kan? Kalau kita tidak mempunyai tujuan dalam hidup dan kita terus menguatkan ego, terus mengukuhkan ego, yang terjadi bukan masalah di kesehatan aja, di fisik udah pasti, di finansial sudah jelas. Bayangkan teman-teman sakit, minimal sakit lambung aja, permasalahannya bisa ke finansial juga kan, akhirnya juga berantakan. Belum ditambah dengan PHK, belum ditambah dengan hubungan sosial, hubungan antar manusianya, belum secara spiritualnya gitu kan. Nah,
dengan terapi EFT ini teman-teman, insya Allah teman-teman bisa terbantukan dan itu mudah ya. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi yang ingin konsultasi, silakan langsung ke Dr. Agus Mangga di 0811 297329 atau bisa klik di deskripsi saya, di situ ada untuk apa namanya nomor untuk konsultasi. Insya Allah mudah-mudahan saya berharap ini bermanfaat ya buat teman-teman yang menyimak. Ini saya melihat banyak sekali yang walaupun tidak ada komentar tapi yang apa ya menonton, insya Allah alhamdulillah insya Allah banyak, dan saya berharap ini bisa di-sharekan kalau memang ini bermanfaat, di-sharekan untuk keluarga teman-teman agar ilmu kami juga bisa jadi jalan kami untuk menuju apa yang kami harapkan, yaitu kita kembalikan kepada Allah. Karena ilmu saya dengan Dr. Agus di terapi EFT ini bukan sekedar hanya kebetulan ya dok ya, tapi itu juga atas pengetahuan Allah. Kita juga bisa ketemu di Zoom. Saya bisa juga ketemu Dr. Agus yang sebelumnya saya tidak kenal dengan terapi EFT ini, dan dibantu dengan guru besar kita, Master Edi Iskandar. Di sini juga ada, maka teman-teman silakan meng-add Pak Edi Iskandar. Ada saya tag ya, tandai di siaran ini, dan linknya Emotional Freedom juga. Nah, teman-teman, bagi teman-teman sekali lagi yang mau konsultasi atau mau sharing, silakan mangga hubungi kami, dan mudah-mudahan minggu depan selanjutnya saya bisa memberikan yang lebih baik lagi materi-materinya, termasuk Dr. Agus juga lebih kreatif lagi, sehingga masyarakat yang menyimak tidak hanya di Sukabumi aja, saya di Sukabumi, Dr. Agus di Tangerang, tapi bisa kemana-mana. Ya, karena dengan internet ini ruang lingkupnya besar ya dok ya, bisa sampai di luar negeri pun gitu kan. Insya Allah bisa terjangkau bagi yang mau untuk belajar. Mungkin hanya itu Dr. Agus. Penyampaiannya saya bersyukur banget, terima kasih atas pemaparannya tadi. Mudah-mudahan juga nanti workshop bisa kita adakan dan teman-teman yang nyimak di sini juga bisa ikut. Simple banget, materi ini simple banget, ilmu ini simple banget. Jadi yuk kita lakukan perubahan dengan hanya 2 jari aja. 2 jari ketuk-ketuk di titik yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih dok atas pemaparannya. Terima kasih atas pemaparannya malam ini. Baik. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kasih materi dan tema yang lainnya dok ya. Dan mohon teman-teman di-sharekan, mohon teman-teman disampaikan ke saudara-saudara dan lingkungannya. Sampai ketemu minggu depan. Saya Dr. Gigi Leada Marina dan Dr. Agus Prayitno pamit. Sampai ketemu minggu depan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.